Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 643/0.1.26 Tipikor /11/2023 dengan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka oleh umum. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor 643/0.1.26/TP/11/2023 atas nama terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam bagian acara pemeriksaan. Apakah benar saudara bernama Sultan Ali Akbar Hidayatullah, tempat tanggal lahir 24 Januari 1990, pekerjaan proyek manajer PT PLN Persero? Benar, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Saya dalam keadaan sehat baik dan jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana korupsi pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Mardiana Pinata SK. Apakah betul saudari penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, yang mulia, saya membawa surat kuasa. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 643/0.1.2023/TP/11/2023 Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Sultan Ali Akbar Hidayatullah. Tempat tanggal lahir Nganjuk 24 Januari 1980. Umur 43 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Putih nomor 20 Surabaya. Agama Islam. Pekerjaan Project Manager PT PLN Persero. Pendidikan S2 Manajemen Universitas Erlangga. B. Penahanan 1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2003 penetapan. 2. Dipersingkat penasihat hukum tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2033. 3. Jenis penahanan rutan. C. Dakwaan.
bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perusahaan swasta PT PLN Persero Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan negeri Surabaya. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa berawal ketika terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Geraha Kusuma dalam hal pendataan penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah secara langsung kepada PT Geraha Kusuma. Kedua, bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah memberikan tugas kepada saksi Yusuf Salim Ali Baroni untuk segera mencairkan uang yang terdapat di dalam surat perjanjian kerjasama dengan PT Geraha Kusuma tentang audit pembangkit PT PLN Persero pada sistem kelistrikan pada hari Selasa 31 Oktober 2022. Nominal uang tersebut sejumlah 10 miliar rupiah. 3. Bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah memberikan tugas kepada saksi Alodia Mailani Putri Susilo untuk ditunjuk menjadi tender dalam proyek pembangunan pembangkit listrik untuk wilayah Jawa, Bali, dan Madura. 4. Bahwa saksi Kansa dari Suara merasa curiga dengan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah bahwasanya mendapati adanya ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan pada laporan terhadap barang yang sah, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. 5. Bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah telah mengakui bahwasanya telah menggunakan uang sejumlah 5 miliar rupiah untuk kebutuhan pribadinya dengan dalih pengadaan proyek pembangunan pembangkit listrik. Perbuatan terdakwa di dalam bab diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Surabaya, 24 November 2023. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ya, yang mulia. Silakan bacakan eksepsi saudara. Surat pembelaan nomor registrasi perkara 643/0-1/26/tindak pidana /11/2023 Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menerima dakwaan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama Sultan Ali Akbar Hidayatullah, umur tanggal lahir 13 tahun 24 Januari 1980, pekerjaan Direktur Utama PT PLN Persero. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan sebagaimana telah dibacakan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan telah dimengerti oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap korbannya, yaitu PT Geraha Kusuma, bahwa yang pertama, berawal ketika terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Geraha Kusuma dalam hal pendataan penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah secara langsung kepada PT Geraha Kusuma.
Yang kedua, bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah memberikan tugas kepada saksi Yusuf Ali Salik Amin Bahroni untuk segera mencairkan uang yang terdapat di dalam surat perjanjian kerjasama dengan PT Trawakusuma tentang audit pembangkit PT PLN Persero pada sistem kelistrikan pada hari Selasa 31 Oktober 2022. Nominal uang tersebut sejumlah 10 miliar rupiah. Yang ketiga, bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah memberikan tugas kepada saksi Aulia Maulani Putri Susilo untuk ditunjuk menjadi tender dalam proyek pembangunan pembangkit listrik untuk wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Yang keempat, bahwa saksi Kansa Daniswara merasa curiga dengan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah bahwasannya mendapati adanya ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan pada laporan terhadap barang yang sah, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Yang kelima, bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah telah mengakui bahwasannya telah menggunakan uang sejumlah 5 miliar rupiah untuk kebutuhan pribadinya dengan dalih pengadaan proyek pembangunan pembangkit listrik. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini. Membela agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar meringankan hukum penjara terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula dan membebankan ongkos perkara kepada negara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini tanggal 24 November 2023. Baik, saudari penuntut umum, bagaimana tanggapan saudari terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa ada pihak lain yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan berita acara dan untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus terdakwa yakni Sultan Ali Akbar Hidayatullah melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Trawakusuma. Apakah saudari penuntut umum sudah menyiapkan bukti beserta saksi? Sudah yang mulia, kami sudah menyiapkan bukti beserta para saksi. Kepada saksi pertama dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia menjelaskan pada persidangan hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan dan saya meminta saudari menjawabnya dengan jelas. Apakah saudari bernama Kansa Daniswara, tempat tanggal lahir Bandung 24 April 1989, pekerjaan tim audit keuangan PT PLN Persero? Ya, benar yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Saudari, ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya
dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama saudarinya. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari terbukti menyatakan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal yang mulia. Apa hubungan saudari dengan terdakwa? Hanya sekedar rekan kerja yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui adanya korupsi yang dilakukan saudara terdakwa? Sebelumnya, saya tidak mengetahuinya. Namun setelah dicek kembali dari tim kami, terdapat hal yang perlu dicurigai. Apakah kecurigaan saudari terbukti atau bisakah saudari menjelaskan kronologi dari sudut pandang saudari? Menurut laporan yang telah kami terima, didapati ada pengadaan generator pembangkit seharga 120 juta rupiah sebanyak 4 buah. Namun pada lapangan hanya didapati 2 generator. Adapun pengadaan panel surya yang tidak didapati di dalam lapangan. Apakah pernyataan dari saksi sudah jelas? Sudah jelas yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Kepada saksi kedua, dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah benar saudara bernama Yusuf Salim Habib Mahroni, tempat tanggal lahir Bandung 28 Februari 1985, umur 38 tahun, pekerjaan manajer keuangan PT PLN Persero Indonesia? Ya, benar yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia yang mulia. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya mengenal dengan terdakwa yang mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Hanya sebatas rekan kerja yang mulia. Kepada saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Pada awalnya saya menerima perintah dari terdakwa untuk mencairkan uang dalam surat perjanjian kepada PT Gra Kusuma dalam proyek pengadaan pembangkit listrik PT PLN Persero pada 31 Oktober 2022 Berapa nominal yang terdapat pada perjanjian tersebut? sebesar 10 miliar yang mulia. Apakah Anda memiliki salinan perjanjian tersebut? Ya, saya memiliki.
Sebagai saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya siap untuk memberikan keterangan pada persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan, dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Apakah benar saudari bernama Aulia Mailani, tanggal lahir Bandung 28 Februari 1995, umur 28 tahun, pekerjaan Direktur Keuangan PT Geraha Kusuma? Ya, benar, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia, Yang Mulia. Saudari, ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 282 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Saya kenal dengan terdakwa, Yang Mulia. Apa hubungan saudari dengan terdakwa? Hanya sebagai atasan dan bawahan, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Saya ditunjuk oleh PT PLN Persero untuk menjadi tender pada proyek pembangunan pembangkit listrik pada wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Berapakah nominal yang Anda dapatkan dari proyek tersebut? Sebesar 5 miliar rupiah, Yang Mulia. Bukankah tadi saudara saksi kedua telah menyebutkan bahwa nominal dari proyek ini adalah sebesar 10 miliar rupiah? Bisakah Anda sertakan bukti surat perjanjian dan barang bukti dari proyek tersebut? Ya, saya bisa menunjukkan bukti dan perjanjian tersebut, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Surat ini akan kami jadikan untuk penyelesaian kasus ini dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Dari kesaksian yang kami dapatkan dari para saudara saksi, kami dapati adanya perbedaan antara saksi kedua dan ketiga, yakni manajer keuangan PT PLN dan direktur keuangan PT Geraha Kusuma, di mana saksi kedua mengatakan bahwa nilai proyek sebesar 10 miliar rupiah, dan saksi ketiga mengatakan bahwa nilai proyek sebesar 5 miliar rupiah. Bagaimana tanggapan saudara terdakwa tentang pernyataan tersebut? Kemudian saya mengajukan anggaran dana sebesar 10 miliar. Namun terdapat perbedaan angka pada PT Geraha Kusuma, di mana proyek tersebut mampu menjadi tender proyek dengan dana sebesar 5 miliar. Apabila PT Geraha Kusuma mampu menjadi tender proyek dengan dana sebesar 5 miliar rupiah, lalu di mana sisa anggaran tersebut? Benar, saya mengajukan dana sebesar 10 miliar. Tetapi anggaran dana tersebut tidak langsung diberikan. Jadi sementara anggaran yang saya terima adalah 5 miliar. Tetapi saksi kedua memberikan pernyataan bahwa dana proyek tersebut dicairkan langsung melalui cek bank sebesar 10 miliar rupiah. Saya memang menerima melalui cek bank, namun yang tertera pada cek tersebut dengan 5 miliar, Yang Mulia. Apa dasar saudara dapat menyatakan akan hal tersebut? Apakah saudara memiliki bukti akan hal tersebut? Keterangan saudara tidak bisa kami terima dikarenakan tidak adanya bukti yang valid akan hal yang Anda ucapkan. Mohon maaf sebelumnya Yang Mulia, kami mengajukan
sesuatu kepada kami mengenai hal ini. Saudari meminta kami untuk memberikan kesempatan kepada saudari untuk mempersiapkan eksepsi. Kami, saudari juga sudah sampaikan terkait eksepsi yang saudara buat. Kami akan mempersiapkannya paling lambat minggu depan, terhitung mulai hari ini. Persidangan harus berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Karena kasus ini bukanlah kasus yang ringan. Mengapa saudari tidak mempersiapkan dengan baik? Mengingat salinan surat dakwaan sudah dipersiapkan jaksa kepada tim penasihat hukum terdakwa. Mohon maaf, permintaan saudari tidak dapat kami terima. Baik, Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia. Saya sudah lelah dengan hal yang telah kami perdebatkan. Saya mengakui kesalahan saya, yakni telah melakukan korupsi dengan dalih pengadaan proyek pembangunan pembangkit listrik. Saya berjanji jika akan melakukan kesalahan ini di kemudian hari. Terima kasih, Saudara Sultan atas kejujurannya. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, sidang ini harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami mohon kerjasama dari saudara. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, saudari penuntut umum dipersilakan membacakan surat tuntutannya. Surat tuntutan jaksa penuntut umum. Sultan Ali Akbar Hidayatullah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan subsidiar, yaitu melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dia terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan benar maupun alasan pemaaf, sehingga sudah sepantasnya lah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Akhirnya, sebelum kami membacakan tuntutan pidana atas terdakwa terlebih dahulu, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, antara lain sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah telah merugikan keuangan negara dari PT PLN Persero sebesar 5 miliar rupiah. 2. Perbuatan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang menginginkan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa bersikap sabar selama persidangan. 3. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan apa yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah selama 10 tahun dengan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah. 3. Menyatakan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah untuk membayar uang pengganti kepada PT PLN Persero sebesar 5 miliar rupiah apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan menolak kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dikeluarkan untuk menutupi uang pengganti tersebut. 4. Menyatakan barang bukti dokumen atau surat-surat berupa 1 lembar bukti pembayaran melalui cek bank senilai 10 miliar rupiah oleh PT PLN Persero, 1 lembar surat perjanjian proyek pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN Persero pada PT Kusuma senilai 4 miliar rupiah, 1 dokumen palsu tentang tingkat pencairan uang di surat perjanjian kerjasama dengan PT Kusuma senilai 10 miliar rupiah. 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 50.000 rupiah. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Surabaya, 24 November 2023. Bagaimana, saudara terdakwa dan penasihat hukum? Apakah tuntutan tersebut dapat saudara terima? Saya terima, Yang Mulia.
Bagaimana saudara penasihat hukum? Saya terima yang mulia. Selanjutnya adalah pembacaan putusan. Kepada Hakim Ketua dipersilahkan membacakan putusannya. Surat putusan nomor 643 garis miring 0.1.26 garis miring Tipikor garis miring 11 garis miring 2023 Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah 43 tahun 24 Januari 1980 pekerjaan proyek manajer PT PLN Persero menimbang bahwa berdasarkan proyek tersebut di atas maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidi menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya memberhentikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti. Yang pertama, 1 lembar bukti cek senilai 10 miliar rupiah oleh PT PLN Persero. Yang kedua, 1 lembar surat perjanjian proyek pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN Persero kepada PT Geraha Kusuma senilai 5 miliar rupiah. Yang ketiga, 1 dokumen palsu tentang perintah pencairan uang di surat perjanjian kerjasama dengan PT Geraha Kusuma tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan tanggal 31 Oktober 2022 senilai 10 miliar rupiah. Yang keenam, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 200 juta rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat 24 November 2023 oleh kami, Faik Alfansyah Asman SH MH sebagai Hakim Ketua, Cik Safela Intasari SH dan Nabila Siva Pratini SH masing-masing sebagai Hakim anggota 1 dan 2 pada Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Prastika Cahya Widiawati sebagai panitia Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya, serta dihadiri juga oleh Aida Rahman Rusinda SH, Fataya Al-Agila Wasyeda SH, dan Rizka Fatimah Zahro SH sebagai jaksa penuntut umum, serta Mahdia Nabila Haq SH sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya, 24 November 2023. Berdasarkan catatan sidang, saya menyatakan bahwa terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Baiklah, dengan demikian sidang perkara peradilan tindak pidana korupsi dengan nomor 643/0.1.26 Tipikor /11/2023 atas nama terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dinyatakan resmi ditutup. Sidang korupsi hari Jumat tanggal 24 November 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya berakhir dengan hasil terdakwa Sultan Ali Akbar Hidayatullah dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara